Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Bahasa Jepang Mr. Digi yang selalu membahas pelajaran bahasa Jepang, baik itu hiragana, kanji, katakana, maupun pola-pola kalimat dalam bahasa Jepang. Oke, mudah-mudahan kita bisa terus belajar ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatakan keberadaan dalam bahasa Jepang. Tentu saja dalam bahasa Jepang ada pola-pola yang digunakan untuk menyatakan keberadaan ini. Di antaranya adalah begini, ya, benda ga arimas atau imas. Benda ga arimas atau imas. Ini dalam bahasa kita bisa artinya ada atau punya, ya. Contoh di sini, okane ga arimas. Okane ga arimas, ada uang atau punya uang, ya. Kemudian ginko ga arimas. Ginko ga arimas. Ginko ini bank, ya. Bank ga arimas, ada bank, ya. Kemudian contoh lain, hito ga imas. Hito ga imas, ada orang. Nah, kemudian kita jelaskan di sini. Di sini ada arimas dan imas. Digunakan untuk apa? Ini untuk menyatakan keberadaan. Kalau arimas itu menyatakan keberadaan benda. Sedangkan imas untuk menyatakan keberadaan orang atau makhluk hidup, ya, atau makhluk hidup, ya. Contoh di sini ya, kita lihat okane ga arimas, dia menggunakan arimas karena uang ini adalah benda. Ginko ga arimas, menggunakan arimas, ya, karena di sini ginko adalah benda. Sedangkan di nomor 3, hito ga imas, di sini menggunakan imas. Di sini menggunakan imas, ya, karena hito ini kan makhluk hidup, ya. Kemudian kita lihat contoh di sini ada kodomo ga imas, ada anak. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat begini? Kodomo ga arimas. Nah, di sini kok pakai arimas, padahal kan di sini makhluk hidup. Kodomo ini kan anak-anak, ya. Jadi kodomo ga arimas di sini artinya jadi punya. Jadi bukan ada. Kalau arimas ini artinya punya. Jadi kodomo ga arimas ka, apakah punya anak misalnya. Kodomo ga arimas, punya anak. Hai, kodomo ga arimas, ada punya anak di sini. Jadi bukan ada artinya. Ya. Contoh lain di sini ada sakana. Sakana ini ikan, ya. Sakana ga arimas, atau bisa juga sakana ga imas. Jadi ada ikan. Kita menggunakan sakana ga arimas kalau ikannya ikan mati. Misalnya di meja atau di kulkas gitu, ya. Itu bisa menggunakan arimas. Tapi kalau ikannya di sumur, ikannya di kali, di laut, atau lagi berenang, ya, di akuarium misalnya, maka sakana ga imas, ada ikan. Ya, itu untuk membedakannya, ya. Oke, kemudian di sini apabila keterangan tempat itu disertakan, jadi bendanya ada di mana, ya, posisinya di mana, ya, maka kita menggunakan pola nani ga arimas. Di sini kata tempatnya dulu yang kita ulas, misalnya di sini. Kabang ni okane ga arimas. Kabang ni okane ga arimas. Di tas, ya, di tas ini kabang ini tas, ya. Okane kan uang. Nah, seperti ini nih, ya. Kabang ni okane ga arimas. Di tas ada uang. Kemudian contoh lain, kono chikaku ni ginko ga arimas. Kono chikaku ni ginko ga arimas. Kono chikaku ni di dekat sini ginko ga arimas, ada bank, ya. Oke, kemudian heya ni hito ga imas. Heya ni hito ga imas. Heya itu di kamar, hito ga imas, ada orang, ya, di kamar ada orang. Oke, lanjut ke berikutnya. Kemudian apabila kata bendanya dulu yang disebutkan sebagai topik kalimat, pokok kalimat, maka dia akan memiliki pola wa, ya. Nani wa, nani tempatnya di mana, ni arimas. Contoh di sini, okane wa kabang ni arimas. Okane ni pokok kalimatnya atau subjeknya uang. Okane wa uang, kabang ni arimas, ada di tas, ya. Kemudian kodomo wa heya ni imas. Kodomo wa heya ni imas. Anak-anak ada di heya, ini kamar, ada di kamar. Lalu baiko no kagi wa doko ni arimasu ka? Baiko no kagi wa doko ni arimasu ka? Baiko no kagi ini kunci motor. Doko ni arimasu ka? Ada di mana, ya. Nah, berikutnya kita lihat apabila di
bendanya itu berada pada posisi tertentu. Jadi posisinya misalkan ada di bawah ya, shita, ue, soba, migi, aida, dan seterusnya. Bisa posisinya di bawah, di atas, di samping, di kanan, maka polanya menjadi benda atau tempatnya, kemudian dirangkai dengan no, kemudian posisi persisnya di mana, di bawah, di atas, atau di mana, kemudian ikuti ni, arimas atau imas. Ya, contoh di sini, okane wa kabang no chikaku ni arimas. Okane wa kabang no chikaku ni arimas. Okane, uang, ya, ada di Chikaku. Chikaku ini dekat, ya, di dekat no kabang. Kabang ini tas, jadi ada di dekat tas. Jadi rumusnya nani nani wa nani nani no, kemudian posisinya di mana, kemudian ni arimas. Contohnya yang lain ya. Kodomo wa heya no nakani imas. Kodomo wa heya no nakani imas. Anak-anak ada, ya, ada di dalam kamar. Anak ada di dalam kamar. Jadi kodomo wa heya no nakani imas. Berikutnya, hong wa zasshi to jisho no aida ni arimasu. Hong wa jisho to zasshi, ya maaf. Hong wa zasshi to jisho no aida ni arimasu. Buku ada di antara majalah dan kamus. Zasshi ini majalah, jisho ini kamus. Aida itu di antara. Nah, ini kan aida ya. Oke, berikutnya kita lihat nih, kita perhatikan. Di sini ada wanita nih, kayaknya cantik nih. Walaupun menghadap, ya, membelakangi kita, tapi ya sebenarnya dia cantik, saya tahu kok. Karena saya yang bikin. Oke, kita lihat ya. Di sini kita kira-kira nih di dalam ruangan ini ada siapa? Ada apa aja nih? Ada wanita, ada kucing, ada meja, ada buku, ada bunga ya. Nah, dalam bahasa Jepang ini kita jelaskan bagaimana nih. Kita lihat. 部屋の中に誰がいますか? 部屋の中に由美子さんがいます。 Nah, kita lihat di sini. Heya no naka ni dare ga imasu ka? Heya no naka ni dare ga imasu ka? Di dalam ruangan atau kamar, di dalam kamar, dare siapa, ga imasu ka ada siapa. Jadi di dalam kamar ada siapa? Kemudian dijawab, heya no naka ni Yumiko-san ga imasu. Heya no naka ni Yumiko-san ga imasu. Di dalam kamar ada Yumiko-san, ya, ada Nona Yumiko gitu. 机の上に何がありますか? 机の上に本と花があります。 Oke, terima kasih. Tsuge no ue ni nani ga arimasu ka? Tsuge no ue ni nani ga arimasu ka? Tsuge no ue ni nani ga arimasu ka? Ini ada apa nih? Di sini dibilang di jawabannya, tsuge no ue ni di dalam, di atas meja, hong to hana ga arimasu. Hong to hana ga arimasu. Jadi di atas meja ada buku dan bunga. Berikutnya, silakan. 猫はどこにいますか? 猫は机の下にいます。 Hai. Ja. Sekarang, neko wa doko ni imasu ka? Neko wa doko ni imasu ka? Ini neko ya. Terus dijawab, neko wa tsukue no shita ni imasu. Neko wa tsukue no shita ni imasu. Jadi kucing ada di bawah meja ya. Ini neko wa tsukue no shita ni imasu. Kucing ada di bawah meja. Oke, berikutnya. Nah, ini nanyakan apa? Silakan dibacakan. 花はどこにありますか? 花は本の近くにあります。 Oke, hai. Hana wa doko ni arimasu ka? Hana ini, hana bunga ya. Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Ya, ini bisa di atas meja atau di depan wanita atau mana. Tapi saya ngambil contoh di sini. Hana wa, ya. Hana wa hong no chikaku ni arimasu. Hong no, ini hong buku. No chikaku, di dekat. Ni, di dekat. Jadi hong no chikaku ni di dekat buku ya. Jadi hana wa hong no chikaku ni arimasu. Bunga ada di dekat buku gitu ya.
Jadi sekali lagi kita tergantung yang mana dulu yang kita tekankan. Kalau kita menekankan tempatnya dulu, maka kita rumusnya nani nani ga imas atau arimas. Ya, jadi di sini ini yang berarti kan di sini tempatnya dulu tuh yang didahulukan. Jadi heya no nakani Yumiko san ga imas. Heya no nakani Yumiko san ga imas. Di sini yang didahulukan adalah tempatnya dulu. Kalau misalkan yang didahulukan adalah bendanya dulu atau sesuatunya dulu, bisa kita lihat contoh di sini. Neko wa tsukue no ue ni imas. Maka polanya nani nani wa nani nani ni imas atau arimas ya. Contoh di sini neko wa tsukue no shita ni imas. Kucing ada di bawah meja. Atau di sini hana wa hong no chikaku ni arimas. Bunga ada di dekat buku gitu ya. Oke, begitu. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami, dan kalau misalnya sulit ya silakan di rewind lagi, ulang lagi. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, waduh gawat. Berarti saya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Mohon maaf. Aduh. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.